Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan dan membahas soal Cisco nomor 12.5.13 yaitu mengenai troubleshoot enterprise network. Oke, di sini sudah tampil soalnya. Terdapat 5 objektivitas ya. Yang pertama part 1 verifikasi switching teknologi, yang kedua verifikasi DHCP, part 3 verifikasi routing, part 4 verifikasi WAN teknologi, yang kelima verifikasi konektivitas. Oke. Di skenario ini ya, sebagai siswa CCNA yang sudah mengerti IPv4 routing, IPv6 routing, port security, header channel, DHCP dan NAT, tugas kita yaitu untuk mereview keperluan, kemudian mencari tahu, memecahkan masalah, dan kemudian mendokumentasikan, kemudian memverifikasi apa yang perlu dibutuhkan. Oke, di sini kita lihat sebuah perusahaan mengganti router 1 dan router 3 untuk mengakomodasi fiber koneksi ya, koneksi fiber di kedua lokasi ya. Konfigurasi dari router sebelumnya dengan serial koneksi telah dimodifikasi dan diaplikasikan. IPv6 sudah berhasil untuk porsi yang kecil di network ini ya. Kemudian ada catatan ini. Nah, ini password has been removed. Password setelah dihapus untuk latihan troubleshooting ini. Kemudian ya intinya gitu, sudah dihapus hanya untuk latihan. Tapi untuk kenyataan, nanti untuk alat nyata atau diimplementasikan di dunia nyata harus diproteksi. Oke, kita lihat di sini ada address table di mana router 1 memiliki G001, S010, G000 dengan IP address ini G001 192.168.10.1 ya, router 1 di sini G001. Nah, berarti untuk PC1 LAN nomor PC1. Kemudian S ya, atau serial 010.10.1.1 ya ada di sini terhubung ke router 2. Kemudian G000 itu dengan IP 10.331 yang terhubung di sini ya, sebagai network sini. Kemudian router 2 G002 itu terhubung ke internet ya, 209.165.200.225. Kemudian G01 192.168.20.1 ini terhubung ke sini ya, server TFTP server. Kemudian S serial, ada serialnya, serial 000 ini terhubung ke router 1 tadi dengan IP 10.1.1.2. Kemudian G010 ini bertindak sebagai gateway 10.2.2.1 dengan IP version 6. Ini nanti ada IP version 6-nya di G010. Kemudian di router 3 terdapat sub interface ya, 30 ada VLAN 30, 40, 50, 99. Kemudian ada interface G010, G020.
VLAN-nya ini seperti ini 192.168.30.1 yang 40.40 yang 50.50. Nah, untuk VLAN 50 terdapat IPv6, IPv6 ya. Tuh, ini nantinya natif ya biasanya. Kemudian G010 10332 yang ini terbang di sini. Kemudian G020 yang ada IPv6-nya ya. G020 sini tadi ada IPv6, kemudian nanti ke sini. Oke, kemudian ke switch 1. Ya, switch 1 ada di sini. Dia mempunyai IP sama ya kayak ini, gateway VLAN 10.2, kemudian switch 2 VLAN 11 99.2, kemudian switch 3 ini 2 3 4 masing-masing mempunyai VLAN 30 yang switch 2 11 dengan IP sebagai berikut 992 993 994. Kemudian semuanya PC 1 sampai 4 itu menggunakan DHCP IP version 4 ya. Kalau yang IP version 6 itu menggunakan static. Sama di TFTP menggunakan ini static ya kalau IPv4 dan IP version 6 karena dia server static. Oke, kita lihat instruksinya. Yang part pertama, verifikasilah switch, verifikasi switch technology. Oke, point A, port security is configured to only allow PC 1 to access switch 1 di ini ya, FA Fast Ethernet 03 port 3. Kemudian violasi should be disabled interface. Oke, ISO ya, masalahnya adalah display the current port security status. Oke, kita lihat switch 1 di sini udah ada komennya. Kita ketik enable show port security ya. Ternyata belum ada daftarnya ya, belum ada di sini. Kita kemudian kasih port 3 F3 ini kita setup port security. Oke, kita masuk ke F03 nya terlebih dahulu. Konfigur terminal int fa03. Kemudian kita setting switch port security, MAC address the key. Oke. Kemudian kita tutup. Kita lihat show port security udah ada ya daftarnya FA03. Oke. Kemudian device in the LAN 1 should be in VLAN 10. Oke, apakah di switch 1 terdapat VLAN 10 ya? Kita lihat. Kita lihat show VLAN. Kita lihat di sini ternyata sudah ada VLAN 10 yang ditanyakan kan VLAN 10 ada, yaitu berada di port Fast Ethernet 3 dan port Fast Ethernet 4. Oke. Lanjut. PC 1 should
ini yang poin D. PC1 should be receiving IP address di router 1. Kemudian ada pertanyaan, apakah PC mendapatkan IP address yang dimasukkan? Kita lihat di sini apakah ternyata dia menggunakan DHCP, dan DHCP ini belum tersedia di router 1 ya, jadi dia menggunakan APIPA address, yaitu address defaultnya dari Windows ya. Jadi kalau dia tidak mendapatkan IP address, dia akan otomatis memberikan IP address secara lokal, tapi tidak bisa untuk internet, hanya peer to peer saja, saling untuk komunikasi antar komputer sesama Windows, itu konsepnya. Kita lanjut. Notice the G01 interface on router 1 is not the same VLAN as PC1. Change the G01 interface to be member of VLAN 10. Berarti di G01 belum ada VLAN 10 ya. Tidak sama VLAN. Kita coba lihat. Oh iya, tadi kan ini kan hanya FA03 dan FA04, tapi di G01 belum. Kita setting ya, configure terminal, kita masuk INTG01, switch port, akses VLAN 10, spanning tree, port fast. Oke, ngapa tadi tidak bisa mendapatkan IP address ya? IP DHCP, sorry. Karena di switch G01-nya sini belum di set VLAN. Oke, kita renew ya, IP config renew untuk memperbarui IP DHCP yang ada di PC1. IP config renew. Apakah dia dapat? Kita tunggu. Oke, dia sudah dapat 192.168.10.10. Oke. Does PC address have address? Yes, dia mendapatkan IP address. Jika tidak, recheck your step, tadi tak usah. Terus kemudian tes connectivity ke TFTP server. Kita coba ping ya, ping 192.168.20.254. Kita ping. Kita tunggu, harusnya bisa ya. Mungkin lagi routing. Oke, kita tunggu apakah bisa. Oke, request timeout. Oke, berhasil ya. Oke, sip. Sudah sukses, kita ping lagi coba. Oke, udah bisa. Kemudian pindah ke poin G. Dan connected to R3, router 3. Ya, kemudian di router 3 terdapat switch tambahan ya. Link aggregation using Ether channel ya, di Ether channel sini terdapat di semuanya sudah di setting switch 1, 2, 3, 4. Ether channel link should be set to trunk, sudah di setting trunk. The Ether channel link should be set from a channel without using negotiation protocol. Issue command switch determine to ring. Oke.
Kita coba di switch ya, kita show ether channel summary semua ya. Kita coba di sini dulu. Enable dulu. Show ether channel summary. Oke, dia sudah up ya di switch 2. Kemudian switch 3 kita coba lihat. Show ether channel summary. Oke, ternyata di sini pol sini yang satu polnya pol 1 PO1 itu shutdown ya, mati. Kita lihat di switch 4. So ether channel summary. Oke, sudah up semua. Berarti ya, ini ada pertanyaan, dimanakah problem dengan ether channel? Problemnya ada di sini, switch 3 PO1 nya shutdown. Oke, yang dimana terangnya belum di setting ya. Maksudnya ether channelnya belum di set ya. Kemudian modifikasi switch 3 include port 1 dan 2 ini ke port ether channel nomor 1. Oke, kita set ya. Config terminal. Kemudian kita set interface range FA01 sampai 2. Oke, kita set channel group group 1 mode on. Set. Oke, dia sudah on. Cek status of the channel setting. Oke, kita cek lagi ya. Oke, so ether channel summary kita lihat. Oke, sudah up semua. Kemudian kita pindah ke poin berikutnya, yaitu poin I, verifikasi the trunk status on all switch. So interface trunk. Oke, kita lihat. Trunk. Oke, kita lihat. Harusnya normal-normal saja ya. Normal-normal saja. PO1, PO3 mempunyai trunking natif 99. Oke. Yang keempat, so interface trunk. Oke, sama kayak tadi, tidak ada kejanggalan. Kemudian di sini so interface trunk. Oke, di sini terlihat bahwa G01 itu natif 99-nya, natif VLAN-nya itu memiliki natif VLAN 1 ya. Harusnya kan 99. Kenapa ini malah 1 ya? Oke. Nah, dimanakah isu dengan trunking ya, ada di switch 2. Switch 2 menggunakan VLAN trunking 1 di G01. Oke. Kemudian nah ini kita suruh untuk membenarkan. Kita masuk di interface-nya. INTG01 switch port trunk natif 99 ya. VLAN 99. Oke, kita tutup.
Kita cek lagi show interface strength. Oke, sudah 99. Kemudian ke poin berikutnya yaitu poin K. Spanning tree should be set to PVST plus ya. Spanning tree telah di setting PVST plus di semua switch 2, 3, dan 4. Switch 2 should be configured to the root bridge untuk semua VLAN. So the command display spanning tree status on switch 2. Switch 2 bermasalah lagi. Kita cek ya spanning tree-nya. So spanning tree summary total. Kita lihat ternyata masih kosong ya root bridge-nya. Nah, di contoh ini masih kosong. Kemudian kita set ya. Kita set seperti yang ada di sini. Kita masuk. Kita set spanning tree-nya. Spanning tree VLAN 1 sampai 1005 ini VLAN-nya. Root primary 1005 primary VLAN no ini sih oke VLAN primary. Oke. Oh, ada yang salah, kurang I primary. Oke, sebentar. Oke, kita tunggu sebentar. Harusnya ini nambah. Oke, sudah nambah 48%. Kita sudah set, kita cek. So spanning tree ya, ini sudah terlihat ya. Defaultnya VLAN 30, 40, 50 natif. Oke. Kemudian part 1 sudah ya, verifikasi switching security. Kemudian kita ke part 2 yaitu verifikasi di HCP. Oke, router 1 itu menggunakan DHCP server. Untuk router 1 LAN ini di sini menggunakan DHCP server. Kemudian router 3 sama menggunakan DHCP untuk ketiga LAN ya, ketiga LAN. Kemudian cek the address of the PC. Oke. Kita lihat PC 2 di sini apakah benar sesuai. Oke, 192.168.30.12 default gateway. Kita lihat ya, harusnya benar ya, 30 gateway titik 1. Oke. Kemudian PC 3 kita lihat 192.40.12. Oke. Oh, ternyata default gateway-nya salah. Harusnya ini harus sama 40, gateway-nya 40, 192.168.40.1 ya. Harusnya 40 ini. Kemudian PC 4 kita lihat. Oke, 192.50.10 ya. Kemudian ke gateway ternyata salah sama tadi, gateway-nya salah 330. Oke. Kita jawab pertanyaan, do you all have collective error? No. Yang benar hanya PC 2, yang PC 3 dan 4 itu salah. Oke, kemudian kita cek DHCP di router 3 menggunakan SORAN. Kemudian begin DHCP. Kita coba enable SORAN dan kita cek langsung ke begin DHCP. Oke. Di sini kita lihat. Oke, langsung di sini IP DHCP pool LAN 30 di ini networknya 30, default 30. Oke, benar. Kemudian LAN 40
networknya 40, default routernya 30. Ternyata salah. Di sini 50 dan 50, network 50, default routernya 30. Dan salah. Oke. Ctrl C. Oke. Ada ini seperti configuration. Ya, di sini salah semua. Ya, enggak semua maksudnya. LAN 40 dan 50 salah. Harusnya ini harus sama dengan network 40.1. Ya 50 ya 50.1. Kemudian make any necessary correction. Oke, kita akan mengkoreksi, akan men-set ulang DHCP servernya. Oke, kita setting DHCP servernya. Kita masuk berarti yang DHCP pool LAN 40, IP DHCP pool LAN 40. Enter. Kita langsung konfigurasi networknya 192.168.40.0 netmask 255.0. Oke, kemudian default routernya ya ini yang salah, yang tadi kita harus benarkan 192.168.40.1. Oke, kemudian ke pool LAN 50 ya, 50 kita set ya tadi ininya 50. Ininya dulu ya 50. Kemudian baru default routernya 50. Oke, kita coba refresh ya, refresh yang DHCP kliennya. IP config renew. Apakah dia dapat IP yang sesuai? Oke, ternyata sudah 40 gateway-nya. Di PC4 kita renew IP config renew. Oke, dia sudah dapat ya dengan IP yang sesuai 50.10 dengan gateway 50.1. Oke, DHCP di part 2 sudah, kemudian kita ke part 3-nya. Oke. Part 3 di sini kita akan memverifikasi routing ya, tentang routing. Semua router telah dikonfigurasi OSPF ID 1 dan routing update shall be sent across services that do not have router connected. Oke, di router 3 kita cek ya nanti. Router 2 is oke, di sini di router 2 konfigurasi IPv4 default route to pointing ISP. Oke, router 2 sudah OSP version 2 domain, kemudian ini sama OSPF 3. Terus kemudian NAT konfigurasi di router 2 untranslated address are permitted across internet. Oke, nanti kita setting. Kita ke router 3-nya. Kita langsung setting ya, router OSPF. Kita exit terlebih dahulu. Router OSPF 1. Kemudian passive interface. Kita kasih G01.30. Kemudian di sini 40. Di sini 50 sesuai sub interface yang ada. Kemudian kita show IP route OSPF-nya ya. So, IP route jangan
Jadi kita isi do show IP route OSPF. Oke. Sama ya, ada yang ada di sini. OSPF kita sudah tambahkan 10 20. Oke. Itu all of the network semua network routing ada. Bagaimanapun di sini tidak ada ya. Default routing. Oke. Bagaimanapun di default routing tidak mempropagasi router 1 dan router 3 yang ada di sini. Jadi dia hanya connect to outset from R2, jadi dia belum bisa nanti ya. Oke. Kemudian kita coba ya, ping offset host from R2, kemungkinan sih bisa. Oke. Kita keluar ping 64 100 10. Oke, kita tunggu. 64 100 110. Oke, kita tunggu. Oke, ternyata belum bisa ya. Router OSPF 1 passive interface G01 30 40 dan 50. Oke. Ternyata belum bisa ya. 100 110. Oke, belum bisa. Oke, kenapa belum bisa? Correct ya, default routing propagasi di router 2. Kita lanjut. Configure terminal. Router OSPF 1 default information originate, kita originalkan. Oke, kita coba ping lagi di sini. Harusnya bisa. 46. Oke, setelah dikonfigurasi di router 2-nya sudah bisa. Oke, tidak berhasil. Kemudian ke poin berikutnya, cek routing table di router 1 dan router 2. Apakah routing defaultnya terlihat? Oke, kita lihat di poin ini ya, enable show IP route. Kita lihat apakah terdapat KRL, yaitu lokal C connected ya, static. Kita lihat di sini E2000 via 1.10.1.1.2 sini ya. Oke, kemudian di router 3 show IP route. Oke, sama di sini melewati sini default routingnya. Oke. Kita sudah cek tadi. Mana tadi ping. Oke, tes IPv6 connectivity dari router 2 to outset host dan TFTP server. Pastikan berhasil ya. Coba kita ping 192.168
20254. Oke, berhasil. Kemudian ping 64 100 100. Oke, ternyata kita disuruh untuk ping ya, ping IPv6 nya dari router 2 ke TFTP server, kemudian ini TFTP server dan outset ya, outset host ya. Outset host. Oke, kita coba ping, kita copy saja ya IP-nya IPv6 dari TFTP server. Copy. Kita lihat di sini apakah berhasil. Ping, paste. Oke, udah berhasil. Kemudian outset hostnya kita copy sama ini IPv6. Ping. Oke, udah berhasil. Kemudian setelah itu apa ya, ini tes IPv6, konektivitas IPv6 dari router 2 ke PC 4 ya. PC 4 apakah berhasil? Jika ping gagal, be sure cek IPv6 addressing sama dengan address table. Oke. Sebentar, kita kasih IP-nya di sini. Kita cek. Kita copy sininya. Copy. Kemudian kita ping. Paste. Oke, berhasil ya, berarti tidak ada masalah untuk IPv6. Kemudian tes IPv6 di router 3 ke outset host. Jika gagal, cek IPv6 routing di R3. Validasi, pastikan validasi default routingnya organizing dari router 2. Jika routingnya tidak muncul, maka modifikasilah IPv6 di router 2. Kita cek ya. Enable show IP route IPv6 ya, IPv6 route. Oke, apakah terhubung di router 2? Router 2 G002 tercek gigabit semua. Gigabit, apakah terhubung G01? Ternyata belum ya. Kita kasih ya bit di sini. Kita cek terlebih dahulu IPv6 route. Ternyata oke, kita lihat G01. Oke, belum ada. Kita routingkan terlebih dahulu. Daftarkan terminal IPv6 OSPF router OSPF 1 default. Default information originated. Oke, kita coba lihat lagi. IPv6 route via null receive. Di sini G020, G01. Kita lihat IPv6 route OSPF. Oke, di sini sudah terdaftar ya untuk IP-nya yang ada di sini 50. Oke, next lanjut ke part 4. Sebentar, cek connectivity dari router 2 ke outset host, the ping server. Oke, kita
ping ya tadi kayaknya. Check connectivity from atau asset host. Coba kita ping ya, apakah berhasil seperti yang diminta. Ping 64 100 100. Oke, sukses ya. Kemudian lanjut ke part 4, verifikasi WAN technology. Oke, serial link di antara router 1 dan 2 merupakan backup link. Ya, backup link dan harus ini short only carry traffic if the fiber link is unavailable. Jadi kalau ini terputus nanti ini menjadi, ini kan fiber ya. Nanti kalau salah satu kabelnya ini terputus, maka ini menjadi backup link. Router 2 dan router 3 menjadi fiber. Router 1 dan router 3 ya, ini fiber ya. Terus kemudian ke poin A, routing table di router 1. Are there any route using serial link? Bentar ya, kita cek ya trace route. Di router 1 trace route ke IP TFTP server 192.168.20.254. Oke, dia lewatnya ke sini ya, dari S010 ke S000 baru G01. Dia langsung ke router sini. Kita coba trace route lagi. Oke. Notice the traffic is being sent via. Nah, ini harusnya ini G0 lewat G00 harusnya ya. Tidak boleh lewat sini soalnya ini backup, harusnya lewat sini, lewat fiber. Okay, the original configure that prefers serial WAN connection transfer to the new device compare the G00. Karena jaraknya ini dekat daripada sini, maka otomatis milihnya sini. The OSPF set remove the OSPF cost, jaraknya OSPF setting G00 interface it will also necessary. Jadi di G00 ini kita akan menghapus jarak total jarak yang akan ditempuh dari OSPF ini. Dan karena ini sama-sama ukurannya, jadi kita hapus yang sini. Jadi otomatis yang di sini 0 jaraknya. Otomatis nanti paket akan dikirim lewat sini. Yang di sini nanti kan masih 648 ini. Nah, otomatis paket terlalu lama untuk dikirim. Mikirnya seperti itu logikanya. Oke. Kita ke router 1. Configure terminal INT G000 no IP OSPF COS 648. Kita kurangi untuk costnya, kemudian di sini sama di router 3 INT G01 no IP OSPF COS 648. Oke. Nah, kita coba kita trace route lagi ya. Trace route, kemudian ini kemudian kita trace route lagi. Oke.
Oke, ternyata udah berhasil ya. Dia berhasil lewat fiber, lewat kabel fiber daripada serial link ini. Oke, di sini kan network 1.10.33 ya. Dia masuknya 10.332 lewat sini G010, kemudian diteruskan paketnya ke 10.221 lewat sini, baru dilemparkan ke TFTP server. Oke. Oke. Buatlah ya di sini metode direct faster link ya. Kita buat jalur yang tercepat, pilih jalur yang tercepat dari bagaimanapun. Backup route butuh ya, kita uji coba apakah backupnya berhasil atau tidak. Oke, kita shutdown G020 nya di interface router 3 nya, kemudian cek konektivitas TFTP server and outside host. Oke, kita coba. Trace route, configure terminal kita matikan terlebih dahulu. INT G02. Nah, kita shutdown. Oke, sudah mati, kita exit. Kita trace route ya, coba. 8 20 254. Oke, udah berhasil lewat sini 10.112, kemudian ke 10.33 10.112, kemudian ke TFTP server. Oke, kita coba ping trace route dari sini. Oke, dia kembali ke sini ya. Udah berhasil untuk backup linknya. Apakah ping sukses? Sukses ya, tadi sudah di trace route ya. Kemudian di router 2 untuk mengetahui NAT-nya data tidak, kita show IP translation. Oke, show IP translation. IP NAT translation. NAT translation. Ternyata belum ada ya, belum ada. Kita ping list ya, tidak ada ya. Kita ping dari router 1 ke ping router 1, kemudian ping ke router 3, ke outset host dan reject NAT translation di router 2, and current NAT statistik info NAT. Oke, habis itu kita show IP NAT statistik. Kita ping terlebih dahulu 10.3.3.3.1, kita ping berhasil, kemudian 332 apakah berhasil. Oke, ping ke mana lagi ini? Outset host ya, outset host 64110. Oke, berhasil. Kita lihat lagi, kita langsung lihat show IP NAT statistik. Oke, di sini masih kosong ya, kosong. Translation 17 ya, di sini 8. Oke. Oh, ternyata dari router 1 ping ke outset host, router 3 ping ke outset host. Oke, kita coba ya. Ping 64.100.110. Kita tunggu apakah bisa atau tidak.
bisa. Kita coba lagi apakah bisa atau tidak. Ternyata tidak bisa. Kita langsung ke router 3, ping 64 100 110. Oke, ternyata sama, tidak bisa. Kita coba statistiknya, dibuka lagi, dilihat lagi. Oke, sama di sini kurang lebihnya. Kemudian get set serial 000 interface di inset interface untuk bisa mentranslate address ya. S000 berarti ada di sini. Kita setting INT S000. Oke, oh sorry, configure terminal INT S000 IP NAT inside. Oke, bisa. Test connectivity to outside host dari router 1. The ping shall not be successful. Enable the G02 interface on R3. Oke. Kita coba kita nyalakan terlebih dahulu ya yang di sini. INT G020 no shutdown. Kita nyalakan. Kita ping ya dari router 1. Kita coba. Oke, udah berhasil menghubungi 64.111.10 dari pengguna luar ya, outside host. Kemudian di router 3 kita coba tapping. Oke, sama, udah berhasil. 44 sudah. Kemudian verifikasi konektivitas. The device should be configured according to address table. Semua device, nah, semuanya bisa ngeping ke outside host. Kemudian PC4 pasti bisa ping ke TFTP server dan should menggunakan IPv6. Oke, di sini sudah tersedia ya PDU-nya. Kita klik tombol merah yang ada di sini, yaitu PC2 akan ngeping ke outside host. Apakah bisa? Klik 2 kali. 2 kali. Belum bisa. Kemudian PC1 outside host. Belum bisa. Kemudian outside host ke TFTP server. Belum bisa. Kemudian TFTP server ke outside host. Belum bisa. Kita ping secara manual saja. Ping manual menggunakan IPv6 ya. Nah, kita ping biasa saja menggunakan IPv4 64 100 110. Oke, sudah bisa. Harusnya di sini bisa. Ternyata belum bisa. Kemudian yang penting udah bisa semua ya. Ping 192 168 20 254. Destination disable, berarti tidak bisa. Oke. Kemudian kita lihat aja. Kita ping sini, dari sini sukses. PC3 sampai sini sukses. PC4 ke sini sukses. Oke, PC4 ya bisa, berarti PC4 terhubungnya ke TFTP server. Oke, udah bisa semua ya. Oke, kita coba ini.
PC 1 ke PC 4 sukses. Oke, semuanya bisa terhubung. Itu saja. Oke, semoga dapat dipahami ya. Untuk soal bisa Anda download di kolom deskripsi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, share jika video ini bermanfaat, dislike jika Anda tidak suka dengan video ini. Oke, subscribe untuk berlangganan biar mendapat video up to date dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.